Suara saya terdengar? Oke. Jadi untuk hari ini ya kita bahas tentang controller. Minggu sebelumnya kan kita sudah bahas tentang error steady state, di mana error steady state itu adalah selisih antara input referensi atau target yang kita inginkan dengan output yang terjadi setelah kondisi transient tercapai. Jadi setelah nilai steady state-nya itu tercapai, maka kita dapatkan error steady state. Di mana error steady state itu kan ada error steady state untuk posisi, untuk kecepatan, dan juga untuk percepatan. Nah, sekarang kita menggunakan controller, di mana fungsi daripada controller ini adalah untuk memperbaiki error tadi ya. Karena masih ada error, kita ingin supaya errornya itu menjadi tidak ada atau paling tidak menjadi lebih kecil. Nah, jadi untuk memperbaiki kinerja daripada suatu sistem, di sini kita bisa menggunakan controller. Jadi controller ini bisa kita gunakan kalau sistemnya itu sudah stabil. Maksudnya sudah stabil, di sini dia ada responnya, tapi dia sudah bisa mencapai nilai steady state. Nah, output di steady state tadi itu belum sesuai dengan input referensi atau target yang kita inginkan, sehingga timbul error. Nah, error inilah yang ingin kita perbaiki supaya dia bisa paling tidak mendekati input referensi atau target yang kita inginkan. Nah, jadi kita di sini menggunakan controller. Jadi bisa saya sebutkan bahwa sebenarnya controller ini merupakan salah satu komponen yang ada pada suatu sistem kontrol, di mana dia berfungsi untuk mengolah sinyal error menjadi suatu sinyal kontrol. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat fungsi daripada controller itu di sini. Jadi kalau error itu ya output yang terjadi, ya ini kemudian diamati oleh suatu dengan input referensi, sehingga timbul error. Error ini tadi selisih antara input referensi atau target yang kita inginkan dengan output yang terjadi, sehingga timbul error. Nah, error inilah yang akan menjadi input untuk controller, sehingga nanti akan diproses oleh controller untuk menghasilkan suatu sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol inilah yang akan diinputkan ke plan untuk memperbaiki kinerja daripada plan, sehingga akan didapatkan output yang berubah ya daripada tadi. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan output yang mendekat inginkan. Karena yang diolah itu kemudian nanti hasil makin kecil sehingga nanti didapatkan output yang mendekati input referensi atau target yang kita inginkan. Jadi fungsi daripada controller itu seperti itu ya. Jadi controller menjadi suatu sinyal kontrol, di mana sinyal kontrol inilah yang akan diinputkan ke plan untuk memperbaiki kinerja daripada plan, sehingga akan didapatkan output ya yang mendekati atau sama dengan input referensi atau target yang kita inginkan. Jadi sebenarnya fungsi daripada kontrol ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya bahwa controller itu ada dua jenis ya berdasarkan algoritma yang digunakan. Nah, berdasarkan algoritma yang digunakan, controller itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah controller linear. Nah, ini berdasarkan algoritma yang digunakan. Ada yang controller linear, ada juga yang non-linear. Nah, kalau untuk controller yang linear, ini dia outputnya ini nanti linear ya. Jadi dia kalau ada tiga jenis, ada yang klasik ya. Yang klasik itu biasanya untuk memperbaiki kinerja daripada suatu sistem. Ini digunakan controller proporsional atau PI atau PD atau PID ya. Ini untuk yang klasik. Jadi untuk menentukan konstanta daripada controller ini, kalau secara klasik kita bisa menggunakan tabel Siegel-Nichols ya, atau juga kita bisa menggunakan metode-metode yang ada, misalkan Rod-Locus atau Bode diagram ya, yang kita perbaiki kinerjanya. Nah, kemudian
Nah, jadi ini kita masih menggunakan yang klasik, yaitu controller proporsional, PI, PD, sama PID. Nah, kemudian ada juga yang controller modern. Nah, untuk controller yang modern di sini contohnya adalah optimal control, salah satunya adalah optimal control. Jadi optimal control di sini dia melakukan suatu proses untuk mendapatkan output yang maksimal atau optimum dengan menggunakan komponen-komponen yang ada. Jadi komponen-komponen yang ada itu digunakan seoptimal mungkin sehingga akan didapatkan output yang mendekati target atau input referensi yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk optimal control. Jadi dia memanfaatkan komponen-komponen yang sudah ada, dibuat seoptimal mungkin untuk mendapatkan output yang mendekati atau sama dengan input referensi atau target yang diinginkan. Kemudian ada juga robust control. Robust control di sini dia mendapatkan atau mengontrol suatu sistem itu berdasarkan permodelan. Jadi dibuat suatu penurunan daripada suatu permodelan ya dari sistem tadi untuk kemudian dilakukan suatu kontrol untuk memperbaiki kinerja daripada sistem tersebut. Jadi dibuat beberapa permodelan daripada sistem, dari permodelan tersebut nanti dipilih yang terbaik yang mana. Ya, jadi ini pada robust control. Jadi dia menggunakan metode-metode modelan. Jadi sistem yang kontrol yang modern yang dia. Kemudian ada juga yang menggunakan algoritmik ya. Jadi ini yang untuk algoritmik ini algoritmanya dia menggunakan algoritma. Ada yang analitik ya, yaitu untuk adaptive control. Jadi untuk yang adaptive control di sini kontrolnya itu dia akan melakukan suatu perbaikan atau kontrol secara adaptif. Jadi dia mengikuti perubahan yang terjadi pada sistem tersebut. Mungkin saja bisa disebabkan karena adanya disturban dan sebagainya. Jadi dia bisa mengontrol secara adaptif. Jadi mengikuti perubahan yang terjadi pada sistem tersebut. Jadi di sini digunakan juga beberapa metode ya, metode LQR dan sebagainya. Ada bermacam-macam metode. Sehingga kontrolnya bisa dilakukan secara adaptif. Kemudian ada juga kontrol cerdas yang sekarang juga banyak digunakan pada TATA, ya pada tugas akhir, yaitu ada yang namanya Bayesian Neural Network atau juga genetic algoritma. Kalau untuk fuzzy logic, ini merupakan diperkenalkan pertama kali oleh Lotfi Jade, ya, di mana dia merupakan salah satu yang bisa melakukan suatu pemecahan permasalahan yang sangat cocok diimplementasikan, baik itu untuk sistem yang sederhana, sistem kompleks, di mana dia memiliki ini yang disebut. Tapi kita bisa membuat membership. Jadi kita bisa mering nilai inputnya. Kita nilai dari beberapa variabel. Mungkin ada 2 variabel atau 3 variabel. Kemudian kita ring, kita buat. Kemudian dari situ nanti akan dibuat suatu rule. Jadi outputnya itu bisa 2, bisa 3. Ya tergantung misalkan kita mau mengatur suhu ya. Misalkan suhunya bisa dingin, sedang, atau panas, misalkan seperti itu. Jadi ada suatu output yang sudah kita tentukan, kemudian berdasarkan hasil daripada sensor, misalkan sensornya itu selain sensor suhu, mungkin ada juga kelembapan dan sebagainya. Kemudian dari situ ada juga mungkin disturban dan sebagainya. Kita buat membership function, ya kemudian nanti dibuat suatu rule base untuk menentukan range untuk mendapatkan outputnya tadi, 3 kondisi tadi. Nah, ini nanti untuk fuzzy logic mungkin dapat di mata kuliah kontrol cerdas ya. Jadi kalau yang di pengaturan otomatis kita nggak bahas tentang fuzzy logic karena fuzzy logic ini nanti dapat di kontrol cerdas.
mungkin di semester depan dapat ya. Sedangkan untuk NN, Neural Network, ini dia merupakan salah satu sistem pengaturan juga, kontrol juga untuk memperbaiki kinerja suatu sistem. Ini berdasarkan proses pembelajaran. Jadi dia sebenarnya memiliki suatu database yang sudah dipelajari, sehingga kalau ada suatu input, dia akan melakukan suatu perbandingan dengan database yang ada. Nah, nilai yang paling dekat itulah yang merupakan output daripada NN tadi, ya. Nah, sedangkan genetik algoritma itu sebenarnya prinsipnya juga sama, ya. Jadi dia merupakan salah satu kontrol cerdas juga, di mana dia melakukan pengontrolan juga berdasarkan genetik, ya. Jadi ada algoritma genetiknya, di mana dia juga di situ dipelajari dulu, dia memiliki database untuk menentukan output yang terbaik itu yang mana. Itu untuk ini ya, ini semuanya untuk fase logik, NN, GA, ini semuanya dapat dikontrol cerdas ya. Jadi kita nggak bahas di sini. Yang kita bahas di sini di kontrol yang sederhana ya, yang dasar daripada pemikiran tentang kontrol, yaitu di kontrol proporsional, PI, PD, sama PID. Ya. Sedangkan untuk optimal kontrol ini dapat di bisa kita gunakan dengan menggunakan metode Rotlokus dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa menggunakan metode SISU sebenarnya. Yang di praktikum nanti ada di praktikum yang terakhir, ya, di praktikum yang terakhir. Nah, ini untuk controller yang linear. Ya. Sedangkan untuk controller yang non-linear, ini ada juga yang klasik, ada juga yang modern. Kalau yang klasik itu biasanya kontrol on-off. Jadi dia hanya ada dua posisi outputnya, dia akan on atau dia akan berdasarkan nilai maksimal atau minimal yang terukur. Ya. Jadi dua posisi, yaitu posisinya akan on, kemudian akan off, on lagi, off lagi, seperti itu. Ini untuk yang controller non-linear. Kemudian kalau yang modern, kita bisa menggunakan komputer atau microcontroller. Jadi ada beberapa algoritma, di mana di sini kita bisa menggunakan komputer atau microcontroller atau microprocessor atau Arduino juga sekarang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kontrol. Jadi misalkan kita mau melakukan kontrol pada controller proporsional atau PI, kita bisa menggunakan Arduino misalkan. Nah, data yang dihasilkan kemudian kita masukkan algoritma untuk mendapatkan konstanta proporsional atau integral pada software yang ada. Kemudian nanti berdasarkan nilai output yang terukur, kemudian dia bisa memasukkan nilai daripada konstanta-konstanta controller tersebut. Nah, ini untuk yang controller non-linear. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Masih terus atau ini masih teori jadinya? Masih belum ada, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke controller on-off. Jadi controller on-off ini kita sebut juga sebagai controller dua posisi. Jadi dia posisinya akan tetap di on atau di off. Berdasarkan apa penentuan ini? Berdasarkan harga maksimal dan minimal yang tergantung pada nilai sinyal galak bergerak positif atau negatif. Jadi dalam prakteknya controller ini mempunyai dua daerah netral, yaitu yang kita sebut sebagai zona netral untuk mencegah siklus kerja yang berlebihan. Jadi sebenarnya dia ada nilai maksimal, ada nilai minimalnya. Nah, sebenarnya pada saat dia naik ya, misalkan dari kondisi on, dia kan akan on gitu. Kemudian pada saat dia seharusnya sudah off, ini ada sedikit delay naik, kemudian dia baru off lagi. Kemudian ada delay juga, dia melebihi nilai target yang kita inginkan sedikit ya. Jadi ada sedikit delay, kemudian on lagi, demikian seterusnya. Jadi dua prinsip kerjanya, dia akan on dan dia akan off berdasarkan nilai siklus kerja ya, berdasarkan range yang terukur. Jadi pada saat terukur nilainya di bawah target yang kita inginkan ya, maka dia akan on. Kemudian setelah mau mencapai target, melebihi target yang kita inginkan, dia akan off. Jadi nggak bisa off langsung pas mencapai nilai itu, dia ada sedikit
delay, kemudian baru turun. Demikian juga pada saat mau on lagi juga seperti itu. Jadi ada delay sedikit pada controller on off. Jadi kalau kita lihat pada controller on off ya di sini misalkan ya, kita lihat dia akan mencapai nilai maksimal ya. Ini nilai maksimal ini dinilai target yang kita inginkan ya untuk misalkan bisa suhu atau posisi dan sebagainya. Jadi dia akan on dulu ya, akan on, ini on sampai dia mencapai suatu nilai ya, kemudian baru dia off. Ya, off. Ya, kemudian on lagi. Ya, off lagi. Demikian seterusnya. Jadi berdasarkan ada nilai maksimal dan nilai minimal ya untuk membuat outputnya ya akan on dan juga akan off. Jadi kalau kita lihat ya pada controller on off ini ya dia pertama naik ya. Nah ini udah sampai mencapai nilai target yang kita inginkan, tapi dia nggak bisa langsung meng-off-kan ya, di-off-kan untuk turun ya, untuk di-off-kan, tapi dia masih tetap on, ada sedikit delay, kemudian baru di-off-kan. Nah sampai di sini juga dia nggak bisa langsung on lagi, ada sedikit delay, baru on lagi. Demikian seterusnya. Ini untuk controller on off ya. Jadi biasanya dipakai controller on off ini untuk baik itu untuk suhu itu bisa ya yang kapasitasnya sangat besar ya. Di mana pengaruh daripada pemanas atau pendinginan yang relatif lambat ya. Jadi kalau kita lihat nggak begitu terlalu berpengaruh ya karena range-nya juga terlalu besar ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini dia akan on kemudian akan off lagi. Jadi di sini ada sedikit delay memang. Ya. Kemudian on lagi dan demikian seterusnya. Nah, biasanya ini pada kayak setrika, ya setrika listrik itu bisa kita pakai di metal ya. Jadi pada saat kita on kan dia kan kita set suhunya. Kita set kemudian dia akan on, kemudian setelah mencapai ini dia nggak langsung off lagi, nggak langsung off seketika. Dia akan naik sedikit kemudian baru off. Ya, demikian seterusnya. Itu untuk controller on off. Kemudian ada juga controller ya. Controller ini yang tadi kita sebut, di mana controller ini dia bisa merubah ya, karena inputnya adalah error steady state, maka akan diproses ya oleh controller ini untuk menghasilkan suatu sinyal kontrol, yaitu outputnya berupa suatu sinyal kontrol. Aksi kontrol yang ada pada controller ini ada aksi kontrol proporsional atau P, ada aksi kontrol integrator atau I, ada juga aksi kontrol diferensial. Jadi kita bisa melakukan hanya proporsional saja atau kita gabung antara proporsional sama integral yang kita sebut PI, atau kita gabung dengan D ya jadi PD, atau kita gabung ketiga-tiganya jadi PID. Nah, seperti itu. Jadi untuk aksi kontrol proporsional ini akan menghasilkan output yaitu tadi berupa sinyal kontrol yang sebanding dengan masukannya. Jadi sebanding dengan error yang terjadi ya, sebanding dengan error yang controller tadi. Nah, ini untuk yang controller proporsional. Jadi biasanya ada penguat ya, rangkaian penguat itu biasanya dia aksinya adalah kontrol proporsional. Kemudian untuk aksi kontrol integral, dia akan menghasilkan output daripada controller tadi yang sebanding dengan integral dari output dari inputnya, yaitu dari sinyal kontrol tadi. Jadi dia sebanding dengan integralnya dari input ini. Sedangkan untuk aksi kontrol derivatif, dia itu akan menghasilkan output yang sebanding dengan derivatif daripada masukan tadi, yaitu errornya tadi, ya, seperti itu. Jadi aksi kontrol proporsional sebanding dengan masukannya, kalau integral sebanding dengan integral daripada errornya, sedangkan derivatif sebanding dengan derivatif daripada errornya. Kemudian di sini untuk sinyal error ya, yang merupakan input untuk controller tadi. Nah, input untuk controller tadi kan error ya.
di mana sinyal error itu merupakan selisih daripada set point, yaitu target yang kita inginkan, dikurangi dengan proses value, yaitu output yang terjadi, ya, output yang terjadi. Jadi error ini nilainya bisa set point-nya lebih besar daripada PV-nya, ya, lebih besar daripada proses value-nya. Nah, dia akan positif ya otomatis. Sedangkan kalau error juga bisa negatif, ya, di mana dia akan negatif kalau nilai set point-nya lebih kecil daripada proses value. Ya. Jadi error itu ada dua kemungkinan, bisa positif atau juga bisa negatif. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan error? Nah, untuk menentukan errornya itu ada dua cara, yaitu kita menggunakan rangkaian diferensial amplifier. Yang kedua, kita bisa begini, kutub inverting dan kutub non-inverting, di mana pada kutub inverting ini untuk memasukkan ini tegangan proses output yang terjadi. Jadi kita untuk memasukkan nilai output, tadi kan kita untuk membedakan atau membuat selisih antara set point dengan proses value. Jadi di yang kutub inverting atau negatif ini untuk memasukkan ada proses value, yaitu tegangan yang terjadi atau output daripada sistem. Nah, sedangkan yang kutub non-inverting ini untuk yang set value, yaitu target yang kita inginkan atau input referensinya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai outputnya atau tegangan atau V errornya ini adalah sama dengan V set value yang ini kutub negatif positif, ya, yaitu tegangan SP, tegangan input target yang kita inginkan, dikurangin dengan proses output ya, jadi proses value yang terjadi, ya, ini V errornya. Atau bisa kita buat nilainya sama dengan R2 per R1 dikalikan ini tegangan V set point ini, kemudian dikurangin dengan R2 per R1 dikalikan ini VV, proses value ini ya. Jadi dari positif ini R2 per R1 dikalikan ini, dikurangin R2 per R1 dikalikan ini. Nah, kalau kita buat nilai R1 sama dengan R2 sama dengan R, maka kita bisa buat bahwa V output atau V errornya sama dengan set point dikurangin dengan proses value, ya, tegangan hasil daripada output yang terjadi. Ini kalau kita menggunakan rangkaian diferensial amplifier. Sekarang kalau kita misalkan menggunakan inverting summer, ya, maka di sini kita hanya menggunakan kutub yang ini inverting. Kita hanya menggunakan kutub yang inverting di proses ini set point, dan ada juga yang output yang terjadi proses value ya. Jadi di sini kita bisa buat bahwa V outputnya atau V errornya ini sama dengan min R3 per R2 dikalikan ini ya, dikurangin lagi dengan min R2 per R1 dikalikan min VSP ya. Atau bisa kita buat nilainya, karena ini nilainya adalah negatif ya, maka kita bisa buat V outputnya adalah V set point dikurangin V proses value ini. Atau bisa tadi ini ya R3 per R1 dikalikan min ini ya, R ditambah dengan R3 per R2 dikalikan ini. Karena kutub yang kita gunakan adalah kutub negatif, jadi hasilnya negatif ya. Nah, ini dikalikan negatif jadi positif ya. Jadi V set value dikurangin dengan ini. Kemudian kalau kita buat nilai R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka kita dapatkan V output atau V errornya adalah V set point dikurangin V proses value. Sampai di sini apa yang mau ditanyakan, Mbak? Dari saya masih belum ada, Ibu. Belum ada ya. Nah, yang lain juga ya masih teori aja ya.
Nah, kemudian pada saat kita mau menggunakan kutub yang ini tadi summer tadi ya, inverting hammer tadi, yang kita gunakan kutub yang inverting, maka di sini akan timbul slope, ya akan timbul slope di sini kita lihat ya, di mana nilai V outnya di sini V errornya lah kita anggap ya, ini sama dengan min ini E in ya, kemudian dikurangin dengan RF per ROS dikalikan ini ya, ini atau kita bisa anggap ini ya nilainya ya, karena di sini adalah kita masukkan lagi kutub ke kutub inverting, maka hasilnya negatif ini jadi positif ya, jadi ini ya hasilnya RF per RI ya dikalikan E in ditambah dengan RF per ROS dikalikan ini ya ini. Nah, nilai ini bisa kita identikkan dengan nilai ini. Jadi kita dapatkan ini RF per RI ini sebagai gain ya atau slope ya. Sedangkan B RF per ROS ini kita anggap sebagai offset atau zero-nya ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan controller proporsional, maka nanti akan ada slope, ada output sistem tersebut. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan controller proporsional, ya ini tadi yang differential amplifier, yang ini summer tadi ya, maka di sini kita bisa dapatkan V out-nya adalah RF per RI dikalikan V error ditambah RF per ROS dikalikan VOS ya. Dimana kalau kita anggap RF per ROS ini nilainya sama, maka kita dapatkan V outputnya adalah RF per RI dikalikan V error ditambah VOS ya. Nah ini bisa kita anggap sebagai gain-nya, yaitu slope-nya. Nah kalau kita lihat di sini bisa kita bilang dia tergantung pada proportional band ya. Jadi pada saat nilai errornya, ini nilai errornya ya, ini error ya. Pada saat nilai error negatifnya itu besar, maka controller, output daripada controller ini akan off. Ya, output daripada controller akan off. Kemudian dia akan naik secara linear ya. Kemudian pada saat sampai di setengah ya, setengahnya dia akan tetap naik secara linear ya. Nah, pada saat tercapai error positif yang besar, maka dia akan on, ya, ya, seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat dia akan off dia pada saat error negatifnya besar, kemudian dia akan on, ya ini proses, kemudian akan on di sini pada error positifnya besar. Nah, nilai gain-nya, slope-nya tadi, ini sama dengan RF per RI ya. Jadi bisa kita lihat dari sini tadi. Slope ya adalah untuk gain-nya, kita bisa buat ini gain-nya, slope atau gain ini RF per RI. Atau bisa kita buat nilainya identik juga dengan V output full skalanya, ya ini V output full skala. Dibagi dengan persentase daripada proportional band dikalikan V error full skala ya, V error full skala. Nah ini kita bisa masukkan rumus untuk gain-nya adalah V output full skala dibagi dengan persentase bandnya ya, proportional bandnya dikalikan V error full skalanya. Seperti itu. Ini rumus ya, ini rumus. Saya lanjutkan. Ini contoh soal ya. Jadi misalkan ada suatu rangkaian seperti ini. Kalau dari rangkaian ini kita bisa, ini controller proporsional. Kemudian diketahui yang ditanyakan adalah tegangan outputnya berapa. Nah, untuk tegangan outputnya tadi kan sudah tahu kita rumusnya V out sama dengan RF per RI dikalikan V error ditambah VOS. Ya tadi kan rumusnya ini ya untuk proporsional, untuk controller proporsional. Nah, jadi di sini diketahui RF-nya diketahui ini sebesar ini 100 kilo ohm, sedangkan RI-nya diketahui 22 kilo ohm. Kita bisa hitung
P errornya, tadi kan rumus P error ada set point dikurangin ya ini proses value. Jadi 6 dikurangin 5,5 ya ketemu 0,5 ya ini. Nilai ini dikalikan 0,5 ditambah dengan VOS ya diketahui 5. Jadi nanti didapatkan Vout-nya sebesar 7,27 volt. Ya. Ini kira-kira bisa ya dipahami ya. Dari saya masih belum ada, Ibu. Oke, lanjutnya. Kemudian ini kita diminta contoh yang kedua ya, contoh soal yang kedua, kita diminta untuk mendesain suatu controller proporsional jika diketahui proporsional band-nya 67%, error maksimumnya plus minus 3 volt, kemudian full skalanya 16 volt, kemudian zero error menyebabkan 25% daripada output dengan setting ROS sama dengan RF sama dengan 100 kilo-ohm. Jadi di sini kita bisa buat ya nilai Vout-nya ya. Kita hitung dulu F-nya, M ini. Untuk menghitung slope-nya, tadi rumusnya kan RF ya. Rumus untuk menghitung slope adalah bisa pakai RF per RI atau bisa juga kita gunakan Vout full skala. Ini di sini ada. Full skala dibagi dengan persen daripada proportional band dikalikan V error full skala atau rumusnya ini ada dua tadi ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa error maksimumnya plus minus 3 volt. Jadi otomatis error full skalanya 6 ya karena plus minus ya, plus min 3 ke plus 3 jadi ada 6 ya, jadi 6 volt. Jadi bisa kita 16 dibagi dengan persentase ini proportional band 67 jadi 0,67 dikalikan 6 ya ini error full error maksimalnya itu maksimal full error skalanya itu 3 jadi 6 ya. Jadi di sini 16 dibagi dengan 0,67 dikalikan 6. Jadi kita nanti dapatkan nilainya 4 ya di sekitar 4. Kemudian dari nilai 4 ini tadi kan rumusnya M sama dengan RF per RI tadi kan. Jadi di sini RF-nya kita sudah tahu ya, M-nya kita tahu, kita bisa mendapatkan nilai RI yaitu sebesar 25 kilo-ohm ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan RCOM ya, RCOM-nya ini mendapatkan ini otomatis kan saya paralelkan ini saya paralelkan dengan ini ya kan, jadi paralelkan dengan ini ya hasilnya kan hasil yang ini adalah ini diparalelkan dengan ini. Jadi dari sini kita dapatkan RF tadi sudah, RI sudah, ROS-nya juga diketahui tadi ya. Maka dari sini nanti kita dapatkan nilainya adalah 16,7 kilo-ohm. Ya. Jadi kira-kira bisa ya kalau kita disuruh desain kan kita bisa dapatkan slope-nya sekian, kemudian RI-nya, kemudian udah diketahui semuanya ini, kemudian kita bisa mendapatkan nilai R-nya. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanya? Kan nggak sampai. Mohon maaf, saya ingin bertanya, Bu. Iya, iya. Kemudian yang tadi, Bu. Oh iya. Itu yang diparalelkan tadi gimana ya, Bu? Yang diparalelkan. Ini. Kalau untuk RCOM ini, RCOM ya, nilainya kan sama dengan ini diparalelkan dengan ini. Ya kan? Sedangkan yang ini diparalelkan dengan ini. Seperti itu RCOM. Oh, berarti itu ya, Bu. RF diparalelkan dengan R komparator. Iya. Jadi ini diparalelkan dengan
hasil ini. Ini kan hasilnya, ini adalah ini di paralel ini. Ketemu aircon. Ya, Bu. Ya, sudah paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ketemu nanti hasilnya ini. Mana tadi? Ya, ini. 16,4. Nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke controller proporsional. Tadi kalau yang tadi itu untuk rangkaiannya. Nah, sekarang kalau transfer functionnya atau plan order 1 ya, bentuk plan-nya. Kemudian kita menambahkan controller proporsional, yaitu kalau proporsional otomatis kan hanya kita menggunakan KP saja, yaitu konstanta daripada proporsionalnya. Nah, untuk controller proporsional ini dia controller yang hanya memiliki aksi kontrol proporsional saja. Jadi karena dia P hanya memiliki konstanta proporsional saja. Kalau kita gambarkan blok diagramnya itu seperti ini. Ya. Jadi di sini ada konstanta proporsional di dalam controller P. Ya, di dalam controller proporsional ini. Nah, kemudian untuk sistem atau untuk plan order 1, ya untuk sistem order 1, di mana sistem order 1 ini kan K per TS plus 1. Dia S-nya kan pangkat 1 order ya. Jadi K per TS plus 1. Nah, maka di sini kalau setelah kita tambahkan controller proporsional ya, maka kita dapatkan transfer function-nya yaitu CS per RS. Ini kan nilainya sama dengan KP per TS plus 1 dibagi dengan 1 plus KKP per TS plus 1. Ini yang ini ngerti ya, cara mendapatkan transfer function. Kemudian kita samakan penyebut. Kalau kita samakan penyebut, otomatis yang ini kan bisa dicoret. Tinggal KPK ini, yang ini kan naik jadi 1 kan, jadi TS plus 1 ditambah KPK. Ini kita dapatkan. Nah, kemudian dari bentuk yang seperti ini, setelah kita tambahkan controller proporsional, maka saya bisa buat bahwa nilai, jadi saya bisa sederhanakan ya bentuknya. Disederhanakan, ya bentuk yang ini saya sederhanakan jadi K baru ya, dibagi dengan T yang baru, konstanta waktu ya. Saya samakan dengan yang ini. T yang baru, S ditambah 1. Nah, jadi ini nilai transfer function yang kita dapatkan, nilai KPK plus 1, ini saya keluarkan. Ya, saya keluarkan, otomatis nilai T-nya kan menjadi T per 1 plus KPK. Ya, sedangkan yang di atas nilai K yang baru nilainya sama dengan KPK per 1 plus KPK. Jadi saya bisa buat seperti ini ya. Jadi nilai K, ini aja deh saya ambil ini. K yang baru ini, di sini ada sih. Ini bentuk yang ini saya sederhanakan jadi order 1 yang baru ya, setelah saya tambahkan ini. Di mana nilai K yang baru ini adalah KPK per 1 plus KPK. Jadi nilai ini identik dengan KPK. Ini identik, saya tulis saja di sini ya. Nilainya KPK ya, per 1 ya. Satu plus KPK. Ya, saya bisa buat seperti ini. Sedangkan T yang barunya otomatis T per ini ya. Nggak saya tulis lagi ya. T yang baru adalah T dibagi 1 plus KPK. Ya. Jadi setelah kita tambahkan controller, akan kita dapatkan output sebesar ini.
tetap ada. Masih tetap ada, yaitu sebesar berapa? Karena output yang terjadi. Jadi 1 dikurangi dengan KPK per 1 plus KPK. Ya, jadi ini kita dapatkan, saya bisa buat yang ini. Jadi error steady state yang baru adalah 1 per 1 plus KPK. Ini ngerti ya? Dapat ini dari mana? Dari KPK dibagi dengan 1 plus KPK. Ya, kalau kita samakan penyebut kan otomatis kan ini nanti nilainya kecoret kan, tinggal 1 per 1 plus KPK. Ini ngerti ya kenapa dapat seperti itu. Nah, jadi pada saat kita menggunakan controller proporsional, error steady state-nya atau offset-nya, yaitu untuk posisinya, masih tetap ada, yaitu sebesar ini. Ini kita dapat dari ini ya tadi. Nah, jadi kalau kita tadi sudah menambah controller proporsional, maka kita akan menghasilkan juga, kalau di order 1 ya, kalau sistem order 1 plan-nya, akan kita dapatkan sistem order 1 yang baru, yaitu yang seperti ini. CS per RS sama dengan K yang baru dibagi dengan T, konstanta waktu yang baru dikalikan S ditambah 1. Di mana nilai K yang baru ini, K apa sih, K bintang ya, saya buat K bintang, sama dengan KPK per 1 plus KPK ya. Jadi sama kayak ini tadi, kita dapat ini. K yang baru atau K bintang ini sama dengan KPK per 1 plus ini ya. Sedangkan T-nya adalah T yang baru, T per ini ya. Jadi kita bisa buat ini. Nah, kemudian untuk konstanta proporsional, otomatis kan saya bisa buat ya. Ini, saya mau menghitung konstanta proporsional, bisa kita hitung dari sini ya. Kalau saya hitung dari sini konstanta proporsionalnya, ya nilainya sama dengan 1/K ya dikalikan T per T yang baru dikurangin 1. Jadi saya bisa menghitung nilai konstanta proporsional setelah tadi kita tambah pada controller proporsional tadi, yaitu dengan cara seperti ini. Sedangkan kalau error steady state kita buat dalam persentase, tinggal kita kalikan 100%. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Dari saya masih belum ada, Ibu. Masih ya, oke. Saya lanjutkan ya. Kemudian bisa saya simpulkan ya, bisa kita simpulkan bahwa aksi proporsional ini biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang mempunyai tanggapan yang cepat terhadap perubahan input. Ya. Kemudian pertambahan daripada konstanta proporsional di sini terbatas. Kenapa terbatas? Karena tadi kan terjadi slope, ada nilai maksimalnya. Kalau kita lebih tinggikan lagi dari nilai nggak cukup ya, maka otomatis error steady state-nya masih tetap ada, atau error steady state untuk posisi atau kita sebut juga offset itu masih tetap ada. Kalau kita hanya menggunakan aksi kontrol proporsional saja, atau kita hanya menggunakan controller proporsional saja. Jadi kalau kita lihat bentuk responnya itu seperti ini. Ini kan dia sudah tercapai nilai steady state. Selisih daripada output atau target yang kita inginkan dengan real state, ini kita sebut juga sebagai error steady state daripada posisi atau offset ya. Nah, di mana nilainya adalah tadi 1/1 plus KPK ya, errornya nilai 1/1 plus KPK seperti itu. Ini apa, kalau kita hanya menggunakan controller proporsional saja, error masih tetap ada karena nilai daripada konstanta proporsional itu terbatas, jadi kita nggak bisa menaikkan lagi seperti itu.
Ini contoh soal ya. Jadi misalkan ada suatu sistem plan order 1 yaitu sebesar 20 per S plus 5. Desainlah controller proporsional sedemikian rupa sehingga respon output hasil desain 4 kali lebih cepat dari sistem semula. Hitung juga error steady state-nya. Jadi di sini diminta ya nanti setelah kita menggunakan controller proporsional, outputnya itu 4 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi 4 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Otomatis kalau misalkan ya kalau kita gambarkan seperti ya, misalkan saya buat ini, misalkan ini ya, ini waduh, misalkan seperti ini. Maka misalkan ini kita mau membuat, misalkan di sini awalnya nilai kecepatannya adalah T. Saya anggap di sini nilainya T. Ya. Kalau kita tambah controller proporsional, dia 4 kali lebih cepat daripada T. Jadi otomatis dia nilainya di sini kan. Jadi dia di sini. T aksennya karena dia lebih cepat 4 kali. Iya, ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Please atau ketekan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Nah, jadi bisa saya buat di sini nilai T yang baru ini sama dengan 4 kali nilai T yang baru adalah 1/4 daripada T yang lama. Ya, jadi kalau yang lama ini di sini T yang baru ini nilainya adalah 1/4 daripada tadi di sini kan kita sudah dapat rumus ya. Ini kita sudah dapat rumus nilai K yang baru ini segini, T yang baru sekian. Untuk mencari error steady state kita bisa gunakan rumus ini. Untuk menghitung KP kita bisa gunakan rumus ini. Nah, jadi untuk memudahkan kita, kalau ada bentuk seperti ini, kita jadikan ke bentuk sistem order 1 yang awal. Jadi di sini kita buat supaya nilainya jadi K per TS ya. TS plus 1 ya, TS plus 1. Nah, jadi otomatis ini nilainya harus jadi bisa saya buat. Kemudian di sini otomatis jadi 1/5S kan, 1/5S ditambah 1. Nah, kemudian di sini ini kan jadi 20 dibagi 5 jadi 4. Ini 1/5. 1/5 kan 0,2S plus 1. Saya buat jadi bentuk seperti ini. Nah, dari bentuk seperti ini saya bisa buat bahwa nilai K ini kan nilai yang ini sama kan, identik dengan yang ini. Jadi saya bisa buat K-nya berapa? K-nya sama dengan 4, T-nya berapa? 0,2. Ya, sampai di sini kira-kira bisa dipahami enggak? Jadi kita kembalikan ke bentuk sistem order 1 yang awal. Iya. Jadi setelah kita dapat, kita tahu oh K-nya 4, T-nya ya ini untuk sebelum kita tambah controller proporsional. Kemudian di sini output yang diinginkan bahwa T yang baru harus 1/4 kali lebih cepat dari 1/4 dari T yang lama karena dia harus 4 kali lebih cepat kan. Maka T yang baru adalah 0,05. Jadi nilainya kan sama dengan 1/4 dikalikan T yang lama. T yang lama 0,2. Jadi ketemunya 0,05. Ya. Kemudian untuk menghitung nilai KP, tinggal kita pakai rumus yang ada. Nah, di sini kan tadi rumus KP ini. 1/K T yang lama dibagi dengan T yang baru dikurangin 1.
Ya. Jadi di sini bisa kita buat KP konstanta proporsionalnya adalah 1/K T yang lama dibagi T yang baru dikurangi 1. Jadi 1/K/4 dikalikan ya T yang lama 0,2 dibagi dengan 0,05 dikurangi 1. Jadi ketemu KP-nya 0,75. Ya, jadi konstanta proporsional yang kita gunakan pada controller tadi sebesar 0,75. Kemudian untuk menghitung error steady state-nya, ini kita bisa buat 1 min K, K yang baru ya, dikalikan 100%. K yang baru kita bisa hitung. Tadi rumusnya apa K yang baru? Rumusnya adalah P1 per KKP plus 1 ya. Ini kan rumusnya K yang baru. Tadi ini kan KKP per 1 plus KKP ya. Jadi kita dapat K yang baru kita hitung, kemudian 1 dikurangi yang ini dikalikan 100%. Jadi ketemu 25%. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bisa dilanjut. Iya. Lanjut ya. Sekarang kalau misalkan ada sistem seperti ini ya, rancanglah sistem pengaturan kecepatan motor DC jika kecepatan referensinya ini 10 ya. Kemudian desain kriteria desain yang diinginkan, setting time-nya itu kurang dari 1 detik. Kemudian error steady state-nya kurang dari 5 ya. Maka di sini kita turunkan ya, kita buat permodelan daripada motor DC ini. Jadi kita dapatkan outputnya sebesar ini. Omega per EA sama dengan KM per TMS ditambah 1. Ini diketahui konstantanya, parameternya, besar parameternya. Jadi saya bisa masukkan ke transfer function ini, kita dapatkan omega per EA sama dengan 0,1 per 0,2S ditambah 1. Ya. Ini nggak dihitung. Nah, jadi setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita kan bisa dapatkan nilai K-nya ya. Dari sini kita tahu K-nya berapa. K-nya adalah 0,1, T-nya 0,2. Ya. Kemudian nanti kita bisa menghitung K-aksennya tadi. Ya, kita bisa menghitung K-aksennya, kita bisa menghitung KP-nya, ya kan. Rumusnya kan sama kayak tadi. Kemudian kita bisa menghitung T-aksennya. Sehingga otomatis kita juga bisa menghitung error steady state yang terjadi. Ini saya jadikan tugas saja ya. Prinsipnya sama kayak yang tadi. Yang ini. Dicoba aja ya. Saya jadikan tugas ya, contoh soal nomor 4 ini. Oke. Kok nggak di jawabannya? Saya lanjutkan ya. Jadi tugas ya. Oke. Dihitung caranya sama. Tadi kan nilai K-nya udah tahu, T-nya sudah tahu, masukkan ke rumusnya itu ya. Nanti bisa dapat nilai KP-nya berapa untuk sistem ini. Karena yang diinginkan kan hanya controller proporsional. Ya. Errornya kita bisa juga tahu, kemudian K yang baru sama T yang baru. Ya, seperti itu. Kalau di sini yang diketahui kan dari nilai steady state. Kalau kurang dari 5% bisa aja diambil, misalkan diambil 3% ya. 3% jadi error steady state-nya ya. Error steady state sama dengan 0,03 ya. 0,03. Jadi kemudian masukkan ke rumusnya itu. Nanti coba dikerjakan ya, seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang controller proporsional. Tadi kita dapat simpulkan ya bahwa kalau kita hanya menggunakan controller proporsional saja, ternyata error steady state masih tetap ada karena nilai daripada konstanta proporsional itu terbatas. Jadi walaupun kita naikkan terus,
dia ada range-nya. Ya, jadi error steady state tetap tidak bisa dihilangkan. Jadi mesti tetap masih ada. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghilangkan error steady state tadi? Nah, di sini coba kita tambah dengan aksi kontrol derivatif yang kita sebut juga sebagai controller PD, controller PD. Jadi di sini ini kita lihat ini adalah controller proporsional ya tadi yang ini. Kemudian ini kita tambah dengan D. Nah, ini kita inverted, kita gabung. Nah, kita dapatkan V out-nya. Ya. Nah, di mana V out-nya nilainya adalah KP 1 plus TDS dikalikan V error-nya. Nah, di mana nilai KP-nya adalah R2 per R1. Ya, sedangkan TD-nya adalah RI dikalikan CI. Ya, CI. Nah, jadi kita dapatkan transfer function-nya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi V out-nya bisa kita buat jadi V out per V error ya sama dengan KP 1 plus TDS dikalikan TD dikalikan S ya. Di mana ini ada konstanta waktu derivatif besarnya sebesar sekian. Ini sekarang pada controller PD ya kita menambahkan aksi kontrol derivatif ya dan aksi kontrol proporsional. Controller PD ini tidak dapat menghilangkan offset. Jadi tadi kan pada saat kita gunakan controller proporsional saja kan timbul offset, ada offset. Kita rencananya mau menghilangkan offset tadi atau error steady state tadi. Ternyata kalau kita tambah aksi kontrol derivatif, errornya masih tetap ada. Ya, masih error yang ditimbulkan oleh controller proporsional tadi masih tetap ada, tetapi dia dapat mempercepatkan proses sistem tadi untuk mencapai nilai steady state. Dia hanya bisa mempercepat saja, tapi dia tidak bisa menghilangkan error steady state-nya. Jadi itu ya kalau pada controller proporsional, kalau kita tambah dengan aksi kontrol derivatif, errornya tetap tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa mempercepat proses untuk mencapai nilai steady state, ya, untuk mencapai nilai steady state. Nah, jadi kalau kita lihat ini seperti ini, ya. Ini adalah plan-nya, sistem orde 1, kemudian ini controller PD, ya, KP 1 plus TDS, ya, tadi kita dapat dari rumusnya ini, KP 1 plus TDS, ya. Nah, ini. Kemudian kalau kita hitung, ya, setelah kita feedback, ya, dengan controller PD, nilai CS per RS-nya adalah K, ya dikalikan KP, ya K dikalikan KP 1 plus TDS yang ini dikalikan ini, dibagi dengan TS ditambah 1 dikalikan yang atas ini tadi. Ya. Jadi KP 1 plus TDS dibagi dengan TS plus 1 ditambah ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai daripada outputnya ternyata masih tetap sama, ya, yaitu KKP per 1 plus KKP. Ini nilai outputnya. Jadi otomatis nilai error steady state-nya, kalau saya kurangi dengan 1 dikurangi ini, masih tetap ada, yaitu sebesar berapa? 1/1 plus KPK. Jadi seperti pada saat menggunakan controller proporsional saja. Jadi pada controller PD, error steady state posisinya sebesar 1/1 plus KPK. Jadi controller ini dipakai hanya untuk mempercepat proses ya awal suatu respon, tetapi tidak bisa memperkecilkan error steady state-nya. Dia hanya efektif pada lingkungan yang sempit, di mana sistem tidak perlu memperhatikan error steady state. Jadi kalau kita nggak terlalu memperhatikan error steady state, mungkin masih diizinkan ada error, kita bisa menggunakan PD karena di sini respon sistemnya menjadi lebih cepat. Jadi bedanya controller P sama PD seperti itu ya tadi. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Tadi ini masih teori aja.
Nah, sekarang kalau saya nilai D tadi, saya gantikan dengan I. Ya. Jadi aksi kontrol proporsional saya tambah dengan aksi kontrol integral. Nah, ini aksi kontrol proporsional. Sedangkan ini aksi kontrol daripada kemudian saya gabung. Ya. Maka kita dapatkan V out-nya adalah KP dikalikan V error ditambah K, ya. Atau bisa kita buat V out per V error sama dengan KP ditambah dengan ya KP TIS ditambah 1, ya KP-nya kita keluarkan ya. Jadi TIS ditambah 1 dibagi dengan TIS. Ini bisa saya buat jadi seperti ini. Ini disamakan penyebutnya ya. Jadi KP dikalikan TIS ditambah KP per TIS. Jadi nanti kita dapatkan seperti ini. Ini kemudian bisa juga controller PI, kita buat ini controller tadi kita buat secara, kalau ini kan kita buat ini setelah proporsional kita tambah ya, kita seri ya. Kalau ini kita ini buat kita paralel seperti ini antara P sama I ya. Kemudian kita gabung, maka nilai KP plus KI per S ya, V error. Atau bisa juga kita buat V out per V error sama dengan KPS ditambah KI per S, di mana nilai KP ini sama ya, konstanta proporsional, sedangkan KI ini adalah konstanta integral, atau nilainya sama dengan seper RICI ya, seper RICI atau sama dengan seper TI. Jadi bisa kita buat dalam bentuk satuan TI atau satuan KI ya, seperti itu. Simbolnya tergantung ya, kita bisa buat seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan kita menambahkan aksi kontrol integral ya pada controller proporsional tadi, pada aksi kontrol proporsional, ternyata kan tujuan kita ingin mengurangi offset. Bagaimana, apakah masih tetap ada error tadi? Jadi kalau kita lihat ini KP 1 plus seper TIS, kita kalikan dengan plan ini ya. Kita cari transfer function-nya, maka kita dapatkan KP TIS plus 1 ya, ini kita kalikan ini. Ini saya samakan penyebut. Jadi TIS plus 1 per TIS ya. Jadi KP TIS plus 1 dibagi dengan TIS ya, dikalikan TS plus 1, kemudian ditambah yang atas ini. Ya ini. Dari sini kita bisa lihat ya, di sini kan KP dikalikan TI 1, jadi nilainya tinggal 1 per 1. Jadi nilai output yang tercapai adalah 1. Nah, kalau kita lihat input yang kita berikan adalah 1 ya, input steady state kayak tadi ya, 1 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi ada lagi error, jadi error steady state sudah dieliminasi. Kalau kita cuman kendalanya ya, bisa dilanjutkan ya. Cuman kendalanya kalau tadi kita menggunakan aksi kontrol proporsional saja, order daripada sistem sebelum kita menambahkan controller sama setelah kita tambah controller itu tetap sama ya, tetap di order 1. Kalau kita menggunakan aksi kontrol PD tadi kan naik ya, jadi order 2 ya, tapi dia hanya mempercepat aja ya, ini kayak ini tadi. Yang ini ordernya juga tetap di order 1 ya, TS, TDS ya, tetap di order 1. Sedangkan kalau yang TI ya, ini TI, order sistem ini menjadi order 2. Ya. Nah, ini kita lihat ordernya naik. Jadi di sini TIS dikalikan TS ya. Jadi di sini menjadi order 2. Order 2 ya. Kemudian ditambah TIS, KKP TIS ya, ditambah dengan KKP ya. Jadi kalau kita lihat order daripada sistem menjadi bertambah.
Ya. Dengan bertambahnya order daripada suatu sistem juga akan mempengaruhi stabilitas daripada sistem tadi. Jadi di sini sangat tergantung pada bagaimana cara kita tuning supaya order daripada sistem tersebut menjadi tetap di satu, ya, menjadi tetap di satu. Jadi nggak bertambah ke order 2. Jadi di sini caranya, ya, kita buat di sini. Nah, ini caranya kita buat di sini nilai TI, ya, kita samakan dengan nilai T. Jadi kalau nilai TI, ya, nilai TI kita buat sama dengan T, ya. Samakan dengan konstanta waktu sebelum kita tambah controller proporsional atau ini konstanta waktu yang ini kita buat sama. Maka kalau kita buat sama, sistem tetap di order 1. Karena ini saya bisa coret kan? Saya bisa coret. Karena nilai TI kan sama dengan T. Saya bisa coret, maka output daripada sistem setelah ditambah dengan controller TI tetap berada di order 1. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya. Ya. Nah, jadi tadi supaya order sistemnya tetap berada di order 1, ya, kalau kita menggunakan controller TI, karena tadi kan ordernya naik, ya. Nah, maka nilai TI ini kita tuning sama dengan nilai T. Jadi nilai konstanta integral ini kita buat sama dengan konstanta daripada plan, ya, sebelum kita tambah controller tadi, ya. Maka dia tetap berada di order 1, ya. Nah, sedangkan nilai error steady state-nya tadi sudah dieliminasi, ya, jadi nilainya 0. Nah, dari sini kita dapat transfer function-nya kan tetap seperti yang baru, S ditambah 1, di mana nilai T yang baru ini adalah TI per KKP. Ya, jadi kan kalau kita lihat kan nilainya kan ini kita coret, ya. Kalau kita coret, ini saya coret, kan nilainya kan jadi KKP, ya. Dibagi dengan TIS plus KKP. Jadi nilai T yang baru, kalau saya buat nilainya sama dengan K yang baru, K yang baru otomatis nilainya kan sama dengan 1, ya, dibagi dengan T yang baru, ya, S ditambah 1. Ya. Nilai T yang baru ini otomatis sama dengan T I dibagi KKP atau T per KKP. Tadi karena kita buat kan nilai TI kan sama dengan nilai T. Jadi bisa kita buat seperti ini. T yang baru adalah TI per KKP atau sama dengan T per KKP. Ya, seperti itu, ya. Jadi kita bisa menghitung nilai TI-nya atau nilai KP-nya. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita menggunakan controller TI, maka controller TI ini dapat membuat offset atau error steady state-nya menjadi 0 atau dieliminasi. Sehingga output pengukuran sesuai dengan target atau input referensi yang kita inginkan. Nah, penggunaan controller TI ini dapat menyebabkan order daripada sistem menjadi lebih besar, ya, sehingga membuat sistem itu cenderung menjadi tidak stabil. Nah, sehingga kita harus melakukan suatu tuning untuk mempertahankan order daripada sistem tadi supaya tetap berada di order 1. Ya, seperti itu. Jadi tadi kita tuning nilai contohnya sebenarnya hampir sama juga kayak yang tadi, ya. Jadi ada suatu sistem, ya, ini order 1, kemudian desainlah controller TI
sedemikian rupa sehingga respon output hasil desain 5 kali lebih cepat daripada sistem semula. Kalau 5 kali lebih cepat, otomatis 1/5 daripada ini ya, yang baru 1/5 daripada untuk bentuk yang lama sama yang baru. Nah, di sini kita bisa 5-nya bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan 5, kemudian 20 dibagi 5 jadi 4, yang ini 1/5 kan 0,2 ditambah 1. Jadi kita bisa tahu K-nya 4, P-nya adalah 0. Nah, sedangkan nilai T yang baru adalah 1/5 daripada T yang lama ya. Jadi 1/5 dikalikan 0,2 ketemunya 0,04. Hitung tadi kan rumusnya T yang baru kan sama dengan kan rumusnya ini tadi ya kan, T yang TI per KKP TI per KKP atau sama dengan T per ya. Sedangkan nilai TI kan sama dengan nilai T. Ya, 0, jadi bisa kita tulis di sini TI nilainya sama dengan 0,2. Nah, nilai KP otomatis bisa kita hitung kan, KP sama dengan nilainya TI per P yang baru dikalikan K. Jadi, nah, kita dapatkan KP-nya 1,25. Jadi nanti di controller PI bisa kita set KP-nya 1,25, sedangkan PI-nya 0,2. Oke, seperti itu. Kemudian nanti bisa kita lihat respon. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Dari saya masih belum ada ya Bu. Oke, yang lain juga ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini ada soal ya, nanti mungkin bisa dikerjakan ya. Soal 1 udah dikerjakan berarti. Ini udah soal. Prinsipnya sama sih. Ini apa? Ini ada suatu sistem ya dengan controller ya. Jika diasumsikan momen inersia roda diabaikan, gaya gesek roda berlawanan dengan arah kecepatan motor. Jadi transfer function daripada sistem ini. Sedangkan desain yang diinginkan ini freeze-time-nya lebih kecil atau sama dengan 5 detik, sedangkan overshoot-nya lebih kecil atau sama dengan 10%, sedangkan nilai steady state-nya lebih kecil atau sama dengan 2%. Ya, ini nilai nilai output atau input referensi yang diinginkan. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, caranya sama kayak yang tadi ya. Jadi kita kan sudah tahu plannya seperti ini. Plannya seperti ini. Cuman kalau yang tadi itu kan yang diketahui nilai output yang terjadi itu menjadi 5 kali lebih cepat atau error steady state sebesar 0,02. Ini untuk proporsional kan, controller proporsional, jadi diminta proporsional. Nah, jadi masih diperbolehkan adanya error sebesar 0,02. Jadi kita bisa bisa pakai rumus yang untuk proporsional tadi. Tadi kan untuk error steady state-nya rumusnya udah diketahui kan sebesar 0,02. Sedangkan rumusnya ini kan tadi sama dengan 1 dikurangin K yang baru. Ya kan? Nah, K yang baru dapat dong. Ya kan, K yang baru dapat. Nah, K yang baru rumusnya kan tadi bisa kita lihat KP per 1 plus KKP. Ya, jadi nilai KP-nya juga kita dapatkan. Ya, nanti coba dihitung sendiri ya. Prinsipnya seperti itu.
Nanti dicoba sendiri. Kemudian untuk ini soal ini coba dikerjakan juga ya. Kita belum masuk ke orde 2. Ini aja deh nomor 1 aja. Kita belum masuk ke orde 2. Minggu depan kita bahas orde 2. Minggu depan udah ini ya, apa? Libur ya. Ini kerjakan yang nomor tadi, contoh tadi sama ini. Sama, kalau yang ini 5 kali lebih cepat otomatis tahu ya, bisa ya. Sama kayak contoh daripada controller PI, cuman yang beda di transfer function-nya aja. Untuk hari ini saya rasa cukup dulu kita bahas di orde 2, karena kalau saya mau bahas sekarang nanggung sekali, waktunya sudah mepet sekali ya. Kan kita sampai jam berapa ya? Kuliahnya sampai jam berapa? Jam 9:30 ya. Dikerjakan sendiri ya. Jadi untuk tugasnya ini nomor 1 sama ini nomor 2. Ini untuk masih sistem orde 1 ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk lagi, kita akan bahas tentang sistem orde 2 untuk menghitung pada konstanta proporsional, konstanta P. Kalau untuk yang controller setelah itu ya, controller nanti kita awalnya kita menggunakan metode Sickle-Nichols ya untuk menentukan konstanta daripada controller proporsional. Nah setelah itu baru kita menggunakan metode Rotropus untuk menentukan konstanta daripada controller. Ya, seperti itu. Untuk hari ini saya cukupkan dulu ya, ada yang belum ada ya. Jadi nanti dipelajari sendiri aja ya untuk contoh-contoh. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke saya. Dan juga mungkin jangan hanya mendapatkan materi dari yang saya berikan, lihat dari beberapa referensi yang lain, itu contohnya banyak sekali, baik itu di buku feedback control system atau juga nyari aja di ini apa di online tentang controller seperti itu. Ya. Baik Ibu. Oke ya. Saya juga mohon maaf ya. Ini kan minggu terakhir ya pertemuan kita ya untuk sebelum Lebaran ya. Iya Ibu, benar Bu. Iya. Saya juga mohon maaf nanti mungkin setelah Lebaran ya kita akan ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, dikasih umur yang panjang sehingga nanti bisa ketemu lagi. Ya. Mungkin kalau kondisi sehat, kampus juga sudah ini bisa beraktivitas lagi, mungkin sudah bisa offline ya. Tapi kok teori kayaknya kemarin tuh masih online juga ya. Yang offline itu hanya praktikum aja kayaknya sih seperti itu. Tapi nggak tahu juga, nanti tergantung ini apa kebijakan dari ini apa direktur ya, para direktur seperti itu. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Terima kasih. Ya mungkin yang mau pulang mungkin udah persiapan ya untuk mudik ya, atau yang sudah di rumah ya juga ya. Mungkin sudah ada banyak juga yang masih ada di rumah ya, karena praktikumnya kan juga masih online ya. Atau ada yang sudah offline nggak untuk praktikumnya? Untuk yang minggu kemarin ada Ibu. Oh, ada baru 1 kali aja. Kemudian sekarang online lagi. Karena iya Ibu, karena mendekati hari raya Ibu. Iya, persiapan untuk iya. Ya deh kalau gitu ya, saya juga mengucapkan selamat hari raya. Mohon maaf ya, minal aidin wal faizin. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih.